Pernah ada kejadian unik di desa tetangga saya sini, yang kasusnya ada seorang wanita yang tiba-tiba hilang atau tidak ada di rumah, itulah pokoknya hilang, tidak ada di rumah. Kemudian dicari kemana-mana, tidak ketemu, sampai akhirnya 2-3 hari masih nggak ketemu. Akhirnya apa? Ngundang dukun. Kata si dukun, katanya wanita itu diculik oleh jin, sehingga semua keluarga disuruh berjalan memutar, yang kayak saik itu, jalan memutar di area pekarangan sambil membaca entah doa doa apa itu, sampai berapa putaran seperti itu. Ternyata sudah melakukan itu, si wanita masih belum ketemu. Dari awal berita itu menyebar, sebetulnya saya sudah ngomong ke warga situ bahwa mustahil itu diculik jin, mustahil. Kenapa? Karena kejadian hilangnya siang. Yang hilang wanita dewasa. Jin untuk menculik anak-anak saja butuh kekuatan luar biasa. Mungkin bukan hanya satu jin. Dan itu biasanya tidak mungkin dilakukan siang hari. Kenapa? Karena dalam siang, dalam keadaan terang benderang, mereka itu tidak memiliki atau kurang memiliki kekuatan. Mereka itu menculik itu pasti malam. Ingat dulu, serombongan jin juga pernah menculik Rasulullah. Pengertian menculik ini bukan diseret ya, dibawa diseret, Rasulullah diseret dipaksa bahwa itu bukan, tapi membawa secara diam-diam, tidak diketahui oleh rombongan para sahabat Rasulullah yang saat itu bersama Rasulullah. Ya Rasulullah kalau berniat menolak atau mau melumpuhkan puluhan jin yang mengajak beliau, tentu sangat mudah bagi seorang Rasul mengalahkan makhluk jin. Jadi konteksnya di sini Rasulullah diculik, diajak pergi diam-diam, sehingga para sahabat yang saat itu bersama Rasulullah kehilangan Rasulullah. Mereka cemas luar biasa, mencari kemana-mana sampai malam, semalam suntuk mereka tidak tidur, hanya mencari Rasulullah tapi tidak ditemukan. Nah itu jin menculik itu biasanya tetap dilakukan pada malam, terutama menjelang maghrib. Maka anak-anak sangat rawan ketika menjelang maghrib masih berada di luar, sangat rawan dari penculikan jin. Itu dilakukan siang hari, jadi itu mustahil. Saya katakan pertama ini mustahil, apalagi yang hilang wanita. Andai saya yang diundang, pasti saya akan menganalisa atau wawancara bak detektif. Saya akan tanya perginya hari apa, sebelum pergi apakah ada masalah atau keributan dengan anggota keluarga atau dengan suami dan lain sebagainya. Sebelum pergi apakah pikirannya normal, ngobrol lancar, tidak dalam gangguan jiwa dan lain sebagainya. Itu mudah sekali untuk menganalisa seperti itu, dan ternyata tebakan saya betul. Sebulan kemudian wanita ini diketahui oleh salah satu tetangganya ada di Jakarta. Mereka akhirnya ngobrol bareng di Jakarta, dan ketahuan bahwa mereka itu pergi karena apa? Si wanita pergi karena bertengkar dengan suaminya. Nah ini hal-hal seperti ini yang kadang saya nggak tahu salahnya di mana. Apakah salah si dukun yang hanya melakukan ritual tanpa analisa yang akurat, atau salah masyarakat yang terlalu mempercayai ucapan dukun. Jadi sekali lagi butuh keahlian bagi kita yang bergerak di bidang ruqyah syariah, apalagi menangani hal-hal masalah gaib. Kita harus profesional dan sekaligus mencerdaskan masyarakat agar mereka lebih berpikir rasional lagi. Tidak apa-apa disangkut pautkan dengan jin, tidak apa-apa disangkut pautkan dengan
santet telu, tidak apa-apa disangkut pautkan dengan hal-hal mistis. Kita harus rasional, itu tugas kita.